Terima kasih, Anda masih bersama kami dan Sako. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sodik yang akan dijawab oleh Kiai Niam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Kiai bertanya tentang hidayah. Hidayah tadi dikatakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga sudah menganut Islam sejak kecil, sejak bayi atau sejak lahir, alhamdulillah. Akan tetapi kita mengenal hidayah ma'unah, hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana triknya untuk mendapatkan hidayah ma'unah tersebut, Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Niam. Ya, terima kasih. Jadi ada hukum kausalitas. Kalau ada orang dari lantai 5, kemudian dia terjatuh, ini kausalitasnya dia meninggal. Ya kan? Itu wajar dong, gitu kan? Tetapi dalam beberapa kasus ada yang jatuh dari lantai 10, dia sehat. Kalau ada orang kebakaran, kemudian muncul korban. Tetapi dalam beberapa kasus ada anak kecil yang ternyata selamat. Kalau orang terbakar, karena ada kebakaran terbakar, wafat, itu udah sunnatullahnya. Tetapi kalau ada pas situasi kebakaran, ternyata ada orang selamat, enggak terkena sedikit pun luka, itu adalah ma'unatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi akal kita enggak bisa menjangkau. Atau bisa jadi ada yang ghairu ma'qulatil makna, ada yang suprarasional. Jadi ada yang irasional, ada yang suprarasional ya. Kalau aktivitas ibadah kita nggak bisa diakal-akalin, itu aktivitas ibadah mahdoh. Kita sholat, kemudian kita berpikir kenapa ya kalau sholat isya itu kok 4 rakaat, padahal lagi ngantuk-ngantuknya. Sementara kalau subuh habis bangun tidur nih lagi fresh sehat, kok cuma 2 rakaat? Ya udah deh kalau begitu karena kondisi lagi sehat, kemudian pengen tambah taat, maka kemudian kita tambah jadi 4 rakaat atas nama ketaatan. Itu bukan kebaikan yang diperoleh, tetapi justru mardudatun la tuqbalu. Karena di dalam aktivitas ibadah salat itu adalah ghairu ma'qulatil makna. Pendekatannya adalah ta'abbudi, dogma. Nah, sekarang bagaimana mengejar ma'unah? Ya dengan ketaatan. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya maqamat wal ahwal. Ada station-stationnya. Bagaimana kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan para ulama memberikan penjelasan mengenai syurutut taubah. Bukan hanya sekedar hari ini kita melakukan kesalahan, tobat. Setelah itu besoknya ngulangin lagi. Itu taubat apa? Sambel ya Bu. Kapok lombok, udah kepedesan, ampun dah. Setelah itu besok lagi. Ya. Padahal syurutut taubah salasah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar disebutkan. Yang pertama apa? Ada komitmen menyesal, an-nadam. Dia nyesel, pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada al-iqla' anizunub, nyabut dosanya. Udah, dan yang ketiga al-azmu alla yatakarrar. Komitmen untuk enggak akan ngulangi lagi. Jadi begitu kita sudah menyatakan diri taubat, masuk tahap yang berikutnya, nanti tahap mahabbah. Kita melakukan aktivitas ibadah sebagai sebuah kewajiban. Awalnya di dalam proses pendidikan itu agak sedikit dipaksa. Anak-anak kalau nggak dipaksa, dia nggak akan biasa. Makanya Rasulullah memberikan
pembimbingan kepada kita. Muru auladakum bis-shalah wa huwa fi sab'in. Perintahkan, ajari. Wadribuhu fi 'ashrin. Pukul pada saat usia 10 tahun. Apakah intinya memerintahkan untuk memukul? Tidak. Hanya untuk membiasakan aktivitas sholat saja membutuhkan waktu 3 tahun. Artinya di situ ada as-sabru, kesabaran. Setelah taubat ada kesabaran di dalam konteks menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan simsalabim, sekarang serba instan. Pengen jadi baik langsung, wah kelihatan baik. Begitu besok udah berubah lagi, enggak bisa. Kebaikan itu butuh proses, maunah juga butuh proses, ada kesadaran untuk terus belajar, kemudian taubat atas kesalahan, kesabaran untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan. Disinilah inti menuju kebaikan, memperoleh maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai Asrorun Niam, Kiai Khalil Hafiz. Sayang sekali waktunya sudah habis, tapi insya Allah apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi bekal bagi kita untuk menyempurnakan kualitas pemahaman kita, bagaimanakah kita memahami apa yang disebut dengan hidayah. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah membukakan pintu lebar-lebar terhadap ampunan hamba-hambanya, kita adalah termasuk orang-orang yang terpilih yang akan diberikan, yaitu berupa hidayah yang mampu kita jaga hingga kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan untuk hari ini. Dan sekali lagi jangan lewatkan, Anda selama bulan suci Ramadan bisa menyaksikan Damai Indonesiaku setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah untuk besok di hari Kamis 7 April kami akan menghadirkan Buya Anwar Abbas dan Gus Hayat dengan tema golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja acara ini dan tentu saja pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mukhul ibadah, doa silahul mu'min. Doa itu inti ibadah kita dan senjata kita sebagai orang mukmin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa ya karim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma taqabbal minna du'aana wajbur ala nuqsanina wastur ala auratina warfa' darajatina wa nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah. Ya muyassirul asir yassir umurana wa taysir asir alaika yassir hajatuna ilaika kasya ya man la yahtawil bayani wa tafsir wa anta alimun wa khabir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.